Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu materi kedua dari Microsoft Word. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan rumus, kemudian cara untuk mengatur indentasi, spasi, dan tabulasi. Kemudian yang lain adalah pengaturan untuk mail merge. Baik, kita mulai untuk yang pertama, yakni di dalam Word, kita bisa gunakan sebuah rumus. Misalnya kita di sini ada data yang berbentuk tabel, di mana kita akan menjumlahkan data tersebut. Nah, selain penggunaan Excel, kita juga bisa menggunakan tabel biasa, kemudian kita tambahkan dengan menggunakan function di dalam Excel di dalam tabel tersebut. Formula yang bisa digunakan di dalam Microsoft Word itu bisa perkalian, penjumlahan, mencari nilai rata-rata atau average, mencari nilai maksimal, minimal, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, kita di sini hanya menjumlahkan dari di sini contohnya adalah tabel gaji. Jadi menjumlahkan dari gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri. Di dalam function yang ada di sini, jadi setiap kali kita membuat tabel, kemudian nanti di bagian ujung kanan, di bagian ribbon tab, bagian ujung sendiri dia akan muncul tab menu baru yang bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan atau juga bisa menambahkan di sini karena bentuknya tabel, kita bisa menambahkan bentuk formula atau function. Nah, beberapa function yang ada di dalam Microsoft Word itu sendiri, ini sudah saya tuliskan di bagian bawah. Ada sum, above, sum left, dan lain sebagainya. Di mana hampir sama seperti di Microsoft Excel, formula di dalam Microsoft Word selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian diikuti dengan fungsi apa yang akan digunakan, penjumlahan, penjumlahan, perkalian, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan lain sebagainya. Kemudian kurung buka, posisinya. Argumen posisional, nilai mana yang akan diambil. Misal di sini ada sum above, sama dengan sum above. Sum menjumlahkan, above itu menjumlahkan nilai yang ada di bagian atasnya. Terus sum left, right menjumlahkan nilai yang ada di kiri dan kanan. Jadi misalnya di sini dihapus nih. Nah, kita akan menjumlahkan posisi kiri dan kanan itu menggunakan sum left, right. Terus sum right above menjumlahkan nilai yang ada di kanan, dan yang ada di bagian atas dari kolom tersebut. Kemudian average left, average seperti kita tahu dia digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian dalam tanda kurungnya ini adalah left. Berarti dia posisi kiri, mencari nilai rata-rata dari kolom sebelah kiri. ABS seperti di Excel itu adalah nilai absolut, berarti dia menghasilkan sebuah nilai absolut yang bernilai. Di tengahnya ini ada tulisan minus 74, berarti dia nilainya absolut minus 74. Terus if sum left, berarti mengevaluasi jumlah semua nilai di sebelah kiri, dievaluasi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia dapat nilai 100. Jika nilainya kurang dari 70, maka nilainya adalah 0. Ini yang bersama dengan Excel persis. Max left sama, dia mengembalikan nilai terbesar atau nilai tertinggi dari nilai yang ada di sebelah kanan atau kolom yang ada di sebelah kanan dan lain sebagainya. Ini penerapannya
Seperti di sini ada contoh. Kita akan menjumlahkan ketiga poin, misal dinilainya Anton Sinaga. Nah, caranya tinggal kita gunakan diklik tabelnya, kemudian di bagian tab menu layout, di sini ada dua jenis layout. Di bagian tab menu layout yang ujung kanan sendiri, kita klik formula. Nah, kita tambahkan. Yang akan dijumlahkan, ini kolom yang akan ditampilkan formulanya. Posisi nilai-nilai yang akan dijumlahkan adalah posisi sebelah kiri dari kolom yang akan diisi. Berarti kita jumlahkan itu sama dengan sum. Kurung buka, posisi sebelah kiri. Kiri berarti adalah left. Kemudian kurung tutup. Di bagian bawah, abaikan apabila kalian mau menambahkan rupiah, atau pakai persentase, atau pakai nilai desimal, silahkan. Kita ubah dengan menggunakan number format. Tapi jika tidak, maka abaikan saja. Paste function ini digunakan untuk menambahkan nilai-nilai lain. Jadi tuliskan saja rumusnya di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kenapa di sini 525? Karena ini nilainya bukan 300.000, melainkan di sini adalah 300 rupiah. 300, desimalnya 3 angka di belakang koma, tapi desimalnya dia menggunakan 000. Sehingga seolah-olah dia tampilannya adalah 300.000. Padahal dia adalah 300 rupiah. Nah, seperti itu. Lalu, yang lainnya bisa kita kopikan. Nah, kalau dikopikan tidak sama dengan Excel. Kalau di Excel, kita mengcopy rumus di sini, maka rumus bagian bawah yang sudah kita pastekan secara otomatis akan menghitung nilainya. Menilai dari masing-masing baris. Tapi kalau di sini kita harus merumuskan satu-satu. Jadi sama seperti tadi. Formula, terus sum. Yang akan dijumlahkan adalah sum left, kurung tutup. Oke. Nah, seperti ini. Sampai dengan selesai. Nah, seperti ini contohnya ya. Misal kita tambahkan lagi di bagian bawah. Nah, kita mau mencari, kalau tadi kan kita posisi menjumlahkan di bagian sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau kita menjumlahkan di bagian atas? Berarti kita gunakan seperti tadi, layout, formula, sum above. Oke. Nah, dia akan menjumlahkan bagian atasnya. Nah, itu untuk penjumlahan di dalam tabel, terutama untuk fungsi yang ada di dalam Word. Nah, yang berikutnya misalnya kita akan membuat identasi, spasi, dan tabulasi. Sebelum masuk materi, identasi apa itu? Identasi adalah bagian paragraf yang menjorok ke dalam pada baris paragraf. Nah, terdapat 4 jenis identasi yang bisa digunakan. Identasi itu ini. Jadi bagian paragraf yang menjorok. Saat kita menuliskan sebuah kalimat, seringkali kita mengarahkan kalimat tersebut ke arah dalam. Itulah yang disebut dengan identasi. Kita bisa mengatur identasi tersebut untuk berbagai hal. Misalnya, membuat daftar isi di sini contohnya. Nah, beberapa jenis identasi yang bisa digunakan seperti ini. Yang bagian atas, segitiga atas, ini disebut dengan first line indent atau biasa digunakan untuk mengatur baris pertama pada sebuah paragraf. Jadi kalau ini bentuknya paragraf, contohnya di sini, nah,
Ini misalnya, nah ini, kalau dia bentuknya paragraf seperti ini, kemudian indentasinya bagian atas atau indentasi first line indentnya kita tarik menjorok ke arah sebelah kanan, maka paragraf tersebut akan mengikuti. Baris pertama paragraf tersebut akan mengikuti indentasi yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, bagian bawahnya pasangannya dari first line indent. Dia adalah hanging indent, mengatur baris kedua dan selanjutnya pada sebuah paragraf. Jadi ini bagian pertama sendiri, ini bagian bawahnya atau anaknya. Nah, seperti ini. Jadi mengikuti. Nah, ini contohnya. Saya kembalikan lagi ya. Kemudian left indent ini ada di sebelah kiri, tapi ini tidak saya gunakan. Simbolnya kotak persegi seperti ini yang ada di bagian bawah. Dia digunakan untuk mengatur semua baris kiri dari paragraf. Sedangkan pasangannya adalah right indent digunakan untuk mengatur baris kanan, batas kanan dari paragraf. Nah, ini semua digunakan untuk mengatur posisi indentasi geser icon indentasi ke posisi yang diinginkan. Nah, penerapannya bagaimana? Nanti sebentar. Selain indentasi ada juga spacing atau paragraf spasi. Spasi antar paragraf. Ini contohnya di sini ya. Yang sudah ada paragraf. Ini punya kakak kelas ini hanya sebagai contoh. Nah, spasi merupakan jarak antar baris pada sebuah paragraf. Untuk mengatur jarak spasi, bisa klik gambar icon menu line and paragraph spacing. Atau bisa juga di sini. Nah, ini icon menunya seperti ini untuk line paragraph spacing. Dia ada di tab menu home, group paragraph. Tinggal kita klik. Ada berbagai jenis line spacing option, mulai dari paragraf single sampai dengan multiple 3. Tinggal kita pilihkan, kita mau menggunakan jarak antar barisnya sebesar berapa spasi. Lalu yang terakhir adalah tabulasi. Kalau tadi indentasi, simbolnya seperti ini. Tabulasi simbolnya adalah huruf L kecil, biasanya mengikuti untuk bagian indentasi. Atau kalau kita ingin menambahkan baru, tinggal diklik kiri mouse pada bagian ruler. Nanti dia akan muncul tabulasi secara otomatis. Nah, fungsinya buat apa tabulasi itu? Tabulasi biasa digunakan untuk memindah posisi kursor ke tempat yang diinginkan dengan perataan teks tertentu, hampir sama seperti posisi indentasi. Ada 4 jenis perataan tabulasi yang dapat digunakan. Ada yang bentuknya seperti ini, dia arahnya ke sebelah kanan, itu berarti left tab. Menentukan perataan teks sebelah kiri dari tab stop. Kalau kebalikannya, ini arahnya ke kanan ya, tapi dia disebut dengan left. Kalau arahnya ke kiri, justru disebut dengan right tab. Menentukan perataan teks sebelah kanan dari tab stop. Jadi simbolnya hampir sama seperti ini semua. Hanya saja dia arahnya ke kanan, ke kiri, kedua-duanya, atau juga bentuk decimal tab. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini misalnya. Kita bisa, contohnya di sini adalah membuat daftar isi. Nah, untuk membuat tabulasi, kita bisa blok dulu. Mana yang akan diberi tabulasi atau indentnya.
Kemudian kita klik di bagian tab menu Home, grup paragraf. Ada anak panah kecil, kita klik. Lalu di bagian kotak dialog paragraf, dia akan muncul indent and spacing, line and page break. Kita cari yang disebut dengan tabs. Kita klik. Nah, di sini sudah ada penentuan sebelumnya, tapi kita hapus terlebih dahulu. Clear all. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita isikan. Misal tab pertama adalah posisi 14. Satuan di sini, satuan tab stopnya adalah cm. 14, kemudian kita pilih right, leadernya adalah 2. Kemudian kita set. Ini baru yang pertama, jadi 14 itu sekitar di sini. 14 cm. Kemudian kita tambahkan yang kedua, misalnya 15. Kemudian ini kan posisi kanan, kita berarti tambahkan posisi kirinya. Terus leadernya non. Kita set. Kemudian klik OK. Nah, kita aplikasikan. Halaman judul. Kita beri nomor halamannya berapa. Setelah itu kita klik tab. Nah, dia akan otomatis muncul tabulasi di bagian di bagian ruler ke 14. Jadi 14 cm berarti dia akan berhenti untuk menuliskan dari dari halaman yang dimaksud. Kalau mau diganti silahkan, tadi kan 14, misal kita ganti 17 dan 18. Berarti kita gantikan di sini kan 14 ya, kita hapus. Clear. Bisa clear all. 17. Terus posisinya dia ada di sebelah kanan. Leadernya 2, biar dia menambahkan titik-titik. Kemudian kita klik set. Yang kedua adalah 18. Leadernya dia ada di sebelah, alignmentnya dia ada di sebelah kiri. Leadernya non. Kita klik set. Oke. Nah, pindah. Jadi dia ke arah angka 17. Right tab-nya, left tab-nya arah ke 18. Jadi ibaratnya batas ujungnya di sini. Tinggal kita klik tab. Ini masih yang tadi, karena tadi saya ngebloknya cuma bagian atas. Ini diganti lagi. Di blok, paragraf. Kemudian digantikan clear all. 17. Right 2. Set. 18. Untuk yang tab stop yang kedua, posisi left. Kemudian leadernya adalah non. Set. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Oh, kok beda? 17, 18. Iya, betul. Oke. Nah, misalnya tinggal kita aplikasikan dengan tab. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk daftar isi manual. Lalu bagaimana daftar isi otomatis? Itu nanti akan ada penjelasan di bab berikutnya. Nah, selain itu, ini mengatur indentasi dan tabulasi. Selain itu, misal kita punya saat kita membuat tugas akhir, proposal, atau makalah yang lainnya. Nah, kemudian kita punya tabel. Di sini contohnya, ini TA yang sudah jadi ya. Saya contohkan. Nah, di sini nih. Nah, ini contohnya.
Di sini ada tabel. Tabel yang digunakan apabila dia lebih dari satu halaman, dia akan berpindah ke tabnya, tapi header-nya tidak ikut. Nah, cara mengulangnya, mengulang header tabel pada halaman berikutnya, ini disebabkan karena terlalu panjang sehingga dia akan berpindah halaman, namun header-nya itu tidak mengikuti ke halaman berikutnya. Nah, caranya tinggal kita pilih dulu baris atau header yang akan kita ulangi di setiap halaman. Misal ini header-nya kan ya. Kemudian akan muncul tab menu baru di ujung sebelah kanan, yakni di tab menu layout. Di bagian grup data, kita pilih repeat header row. Kita lihat, nah, sudah jadi seperti ini. Dia akan mengulang secara otomatis. Repeat header row, atau cara yang kedua. Ini saya kontak. Masih seperti tadi, di blok dulu tabelnya, klik kanan, kemudian pilih tabel properties, kemudian akan muncul kotak dialog tabel properties. Di bagian row, di sini ada repeat as header row at the top of each page. Kita klik, aktifkan tanda centangnya, kemudian kita klik OK. Nah, sama seperti tadi, maka akan muncul header baru di bagian bawah atau di halaman berikutnya. Ini akan berfungsi sekali saat kita membuat tugas akhir. Jadi materi-materi ini khususnya adalah saat pembuatan tugas akhir. Nah, sudah mengulang header baru seperti itu, kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah pembuatan mail merge. Mail merge adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk memudahkan pencetakan dokumen secara cepat. Biasanya itu dalam bentuk surat atau juga apabila kita membuat daftar alamat, atau juga bisa saat kita mencetakkan sertifikat dengan menggunakan Microsoft Word, kita bisa menambahkan dengan fasilitas yang disebut dengan mail merge yang bisa ditujukan kepada banyak pihak. Nah, mail merge itu sendiri adalah penggabungan dari kedua file. Yang pertama, filenya atau dokumen utamanya, dan yang kedua adalah sumber datanya atau data source-nya. Dokumen utama ada di Word, data source ada di bagian Excel. Jadi kita menggunakan dua buah aplikasi. Dokumen utama biasanya suatu file yang biasanya berisi naskah utama. Misalnya di sini naskah utamanya adalah pembuatan surat. Sedangkan sumber datanya, file yang digunakan untuk menyimpan data. Biasanya filenya bentuknya Excel, tapi bisa diperbolehkan menggunakan bentuk lain, misalnya Access dan lain-lain. Nah, contohnya, saat ini kita akan membuat surat lamaran pekerjaan. Cara membuatnya, kita buat format surat lamaran pekerjaannya terlebih dahulu. Seperti ini. Misal kita akan mengirimkan ke beberapa perusahaan. Misalnya kita akan melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Tinggal kita tulis ini data diri kita. Terus kebetulan di sini bidangnya sama. Kalau bidangnya beda, kita bisa tambahkan di mail merge-nya, tapi karena ini bidangnya sama tidak usah. Membutuhkan nama pimpinannya siapa, alamatnya di mana. Surat tersebut kita buat data source-nya di bagian Excel. Yang berisikan di sini ada nama direktur, nama perusahaannya mana, alamatnya mana, provinsinya mana, kode posnya mana. Nah, kita aplikasikan. Di sini kita enter, Bapak Ibu pimpinan, kita enter. Kemudian di tab menu mailing, kemudian kita pilih, ada dua jenis ya, ada dua cara dalam pembuatan mail merge.
Ada cara manual, ada juga cara secara otomatis. Kita akan bahas satu persatu. Misalnya kita cara manual nih. Mailing, terus select recipient. Kita pilih. Jadi ada dua cara, ada yang pakai tipe a new list, dan ada juga yang menggunakan use an existing list. Misal kita pilih cara yang pertama. Nah, akan muncul kotak dialog new address list. Kemudian, edit field-nya. Bisa dengan menambah atau menghapus field yang tidak dibutuhkan. Di sini ada first name, last name, dan lain sebagainya. Terus kita pilih customize column, kolomnya kita ganti. Nah, ini isian dari atas atau judulnya biasanya kalau saya sebut. Ada title, ada first name, ada last name, company, address, dan lain sebagainya. Kalau tidak kita butuhkan, kita bisa delete. Kalau mau dirubah, kita bisa tuliskan dengan rename. Misal kita delete, yes. Misal kita rename namanya itu misalnya nama direktur. Oke. Terus yang kedua misalnya nama perusahaan. Terus yang ketiga alamat. Yang keempat provinsi. Oke. Terus yang lain-lainnya ini kita hapus. Kita hapus satu persatu. Delete. Oke, kita delete semuanya. Kode pos boleh dimasukkan, boleh tidak. Ini saya hanya memasukkan 4 opsi saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, jadi ada 4 field di bagian atas. Tinggal kita isikan datanya saja. Misal, saya ngawur ya. Nah, seperti ini. Misalnya datanya jangan banyak-banyak dulu. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul lokasi penyimpanan. Kita simpan dulu. Lokasi penyimpanan yang kira-kira mudah diingat. Misalnya saya taruh sini ya. Terus kita beri nama. Misal di sini saya beri DP surat. Terus save. Nah, sudah jadi. Tinggal diterapkan nantinya. Diterapkannya sama seperti nanti tipe yang kedua, menggunakan use an existing list. Tinggal diterapkan seperti ini. Di bagian tab menu mailing sama ada group, write and insert field. Klik insert merge field. Klik satu persatu, nama direkturnya siapa. Kan biasanya kalau YTH itu ibu pimpinan, nama direkturnya siapa. Nama direkturnya siapa, kemudian nama perusahaannya, kemudian alamatnya di mana, provinsi mana. Seperti ini. Kita bisa geser. Nah,
Ini sudah jadi sebenarnya. Misalnya kita akan lihat hasilnya seperti apa sih? Masih di tab menu mailing, preview. Nah, sudah jadi. Kepada YTH Bapak Ibu Pimpinan, namanya pimpinannya adalah ARA, PT ABC, alamatnya Jalan Sukasuka, Jawa Tengah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mail merge, masih di tab menu mailing, kita pilih select recipient, kita pilih yang kedua, use an existing links. Klik. Kemudian cari database yang telah kita buat atau data Excel yang kita buat. Misal di sini dia ada di modul. Kita cari datanya, lokasi penyimpanannya di mana. Misal di sini, ini hanya dari contoh ya, nanti tinggal diaplikasikan sendiri. Nah, ini data mail merge. Ini data yang sudah saya buat sebagai database untuk suratnya. Kemudian klik open. Nah, sheet mana? Dia akan menunjuk karena di sini terdapat lebih dari satu sheet. Oh, ternyata dia ada di sheet pertama. Berarti kita klik sheet 1. Oke. Nah, seperti ini sudah jadi. Tinggal kita klik untuk insert merge field-nya. Mailing, insert merge field, kita tambahkan. Misal, nama direkturnya siapa, kemudian nama perusahaannya siapa, alamatnya mana, provinsi mana, kode posnya berapa. Nah, seperti ini contohnya. Tinggal kita turunkan. Nah, ini sudah jadi. Oh, ternyata di bagian bawah juga ada. Untuk menjadi teknisi di alamatnya di mana. PT apa dia? Kita tambahkan insert merge field, nama perusahaan. Spasi, tetap ada spasi di sini, berarti kita gunakan spasi. Tinggal kita preview. Nah, misalnya nih, Mukti Hidayat, PT Sindo Sugih Tbk, Jalan Budi Utomo, Cilacap, Jawa Tengah. Ini harusnya nanti di spasi. Nah, karena dia terdapat lebih dari satu data tadi, tinggal kita klik next. Nah, dia akan berubah menyesuaikan dengan data yang ada di dalam database. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadi. Ini khusus untuk mail merge. Mungkin banyak yang masih bingung ya. Kalau masih bingung, silahkan baca kembali modul yang sudah saya kirimkan. Di situ kemungkinan sudah lengkap. Atau bisa juga kalau misalnya masih bingung lagi, silahkan cari referensi di entah itu di buku atau di dalam internet. Nah, seperti itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu saat penyusunan TA. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.